Oke, morning. Mantap juga baju biru lu nih. Morning tuh. Nah, sudah Itu brandnya gue. Bang Ahmad Sahroni. Selamat pagi, datang ke pagi. Tetap Politik. Jadi kalau waktu itu kita nonton film Hollywood Crazy Rich Asian kan, Iya. langsung semua begitu ada Crazy Rich, istilah Crazy Rich itu top of mind publik tuh bukan orang-orang kaya lama di Indonesia, tapi Ahmad Sahroni bos. Iya, rumah di gang boleh, ya kan? Iya. Bahkan bos, saking gilanya nih orang, ketika orang-orang itu menghindari menggunakan Harley, Iya. ya kan? Karena situasi current issue Jaket-jaket ya. kulit itu taruh sekarang udah pakai ini aja lah, aparel aja lah kita kan. Beliau ini pakai Harley posisi ini bos. Iya. Gimana bang cerita lu Sebagai ketua umum. Iya, Nah. presiden. Berdampak nggak bang pada keharleyan teman-teman ini setelah Harley ini jadi momok yang menakutkan nih bang buat orang-orang ini. Jadi Bang, gini. di bursa otomotif ini orang jual semua bang, gue lihat bang. Itu gara-gara perintahnya Bu Sri Mulyani untuk membubarkan klub motor yang ada di Kementerian Keuangan, yaitu di Ditjen Pajak. Gue ditanya tentang itu dan menurut gue sah-sah saja karena itu perintah dari petinggi di mana mereka adalah pimpinannya Bu Sri Mulyani. Tapi terkait dengan motor Harley sendiri, ini kan hobi. Yang dinamain hobi adalah orang yang bisa ketawa-ketiwi, entah ya dia ngopi, entah dia main sepeda, atau dia main motor, sekalipun main mobil. Tapi di ritual yang berbeda, Harley dikonotasikan selalu dengan arogansi. Tapi dengan sekarang beda lagi nih, lifestyle. Yang notabene PNS memiliki motor Harley. Sebenarnya sah-sah saja kalau dia memiliki dengan pertanggungjawaban sesuai dengan jabatannya. Nah mungkin kiranya publik melihat, wah ini ternyata Harley mewah-mewahan juga. Menurut gua ya di samping dalam nuansa motor dan sepeda itu mirip-mirip harganya sebenarnya. Mirip-mirip. Sepeda-sepeda mahal bang. Sepeda-sepeda yang sekarang lagi road bike itu around 400 juta. Harley juga bisa dibeli. Bayangin antara sepeda dengan motor. Bang, izin bang geser depan dikit bang, biar dekat sama mikrofon ini. Oke. Iya. Nah, supaya jadi Harley-nya lebih brem-bremnya nih antara produk tidak berengine sama berengine. Harga sama, mirip-mirip. Mirip harganya. Tapi lagi-lagi gue sebagai ketua umum Harley Davidson menyampaikan kepada teman-teman untuk merubah style, tidak arogansi dan humanis kepada semua pihak. Kenapa akhirnya di saat hari lagi ramai, gue tidak mempertontonkan dengan hal-hal yang tidak biasa. Nah gimana tuh bang? Biasanya adalah orang naik motor kelihatan berseliweran, tidak menaati aturan. Yang notabene orang kan pasti perspektifnya beda tentang motor, apalagi tentang Harley. Arogan itu tadi, Arogan luar biasa, brutal. Dan itu maklum. Maklum gimana bang? Ya maklum orang bergaya geng, namanya geng motor. Ya, dia tidak orang bukan eksekutif. Yang notabene ada orang eksekutif di sana. Terkadang dia karena nuansanya orang lapangan. Guyup. Jadi motoran pakaiannya lah. Saya enak dewe. Ya itulah Harley identik dengan perubahan yang gue ingin, tidak arogan dan humanis. Harley yang humanis. Harley yang humanis ya. Meskipun tetap jadi raja jalanan. Itu nggak bisa lu jadi pangeran udah nggak bisa bang Harley ini kan. Iya, tapi tetap aja ada raja yang humanis, ada yang enggak. Iya. Tapi berdampak nggak bang buat teman-teman gitu? Ada yang akhirnya gue nggak ikut konvoy dulu ya, gitu kan? Kan pasti banyak juga bang yang orang-orang yang ini kan. Ya secara aparat nyata mereka yang mungkin PNS kan gue nggak pernah tahu tuh ini PNS atau bukan. Tapi kalau yang PNS takut dia. Kerasa tuh. Bukan kerasa lagi. Mungkin motor dipindahin ke rumah sebelah atau ditaruh di tangga di gang sebelah misalnya. Tapi itulah ritual Republik ini. Senang lihat orang susah lihat orang senang. Kita nggak bisa akhirnya menata diri kita adalah orang yang perfecto, nggak bisa. Semua ada layer-layernya.
Dan kita pahamin ritual sekarang lagi ramai dengan masalah PNS terkait dengan memiliki kendaraan motor Harley, dan gue menyampaikan bahwa selama dia beli dengan mempertanggungjawabkan dari uangnya, fine aja. Namanya hobi. Namanya hobi. Ya. Nah, akhirnya ada perintah keluar dari Bu Menteri untuk membubarkan hobi yang ada. Dan kalaupun Pak Bu Menteri kan bilang, kalaupun hobi ya mendingan di rumah aja misalnya gitu. Kan beda. Itu kan hak privasinya orang. Iya. Pengen apa dan pengen apa. Toh sama Bu Menteri juga memiliki motor gede. Iya. Beliau ngaku punya moge ya. Ikut klub juga nggak, Bang? Ikut klub juga? Enggak. Kebetulan yang PNS yang Ditjen Pajak itu tidak ikut klub Harley. Oh, itu nggak tergabung di Tidak. ADCI. Oh, itu partikelir aja ya. Partikelir aja. Oh. Jadi Organisasi Kalau sempalan. itu kan gue tahu pasti. Ini dia nggak ikut. Dia hanya berkelompok dengan kelompoknya sendiri. Nah, ini juga pertanyaan nih Bang. Ini toko Harley, tapi sebenarnya kalau ASN kan banyak orang akhirnya mencurigai dari mana nih ASN bisa beli Harley gitu. Penuh syak wasangka ya. Kalau Bang Roni ini kan nggak ada orang mencurigai nih. Ya wajar, Saroni punya Harley 5 juga, 10 juga wajar gitu. Justru malah orang berpikir gini, lah kok Saroni Harley-nya ini sih harusnya lebih mahal lagi ya gitu. Jadi perspektifnya jadi beda nih. Iya. Makanya kenapa menjadi bisnismen dulu, mencukupi dirinya, barulah berpolitik. Nah kebetulan gue alhamdulillahnya sebagai bisnismen dulu, baru gue berpolitik. Oh. Kadang orang berpolitik untuk mencari kekuasaan dan finansial. Nah, finansial dikokohkan dulu diri sendiri. Selesai dulu dengan dirinya, baru selesaikan dengan orang lain. Ya. Supaya tidak konflik interest. Sekalipun konflik interest itu dimanapun hidup pasti ada. Ya. Tidak mungkin nggak ada. Cuman kita membedakan perspektif pada hal yang mana yang akan kita mau pakai. Apakah untuk kebaikan, apakah untuk ada asas manfaat yang diambil. Nah untungnya gue kebetulan lifestyle gue dari semenjak menjadi anggota DPR, gue kan apa adanya. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Coba kalau gue awalnya aktivis kayak, tiba-tiba jadi anggota DPR. Yang tadinya pakai Gojek atau pakai Gokar, atau naik tiba-tiba Metro gua pakai Mini. Alphardnya. Terkejut badan. Terkejut. Dapat duit dari mana ini? Iya. Ataupun kalaupun dia dapat duit dengan cara yang baik, dia nggak enak juga sama kawan-kawan seperjuangan yang mungkin belum seberuntung dia gitu. Ada rasa, kalau lu kan bebas aja lo rasanya. Bebas aja, tapi juga bukan berarti kemewahan itu kita harus pertontonkan. Salah juga. Jangan, karena orang tidak semua melihat kita dengan kemewahan orang senang. Tidak semua. Tapi abang dengan kemewahan abang orang senang, masalahnya itu. Itu ritual yang berbeda. Kita menyampaikan itu kepada layaknya banyak orang untuk menyampaikan bahwa kemewahan ini adalah dari keringat yang gua cari dengan upaya yang luar biasa, maka inilah akhirnya gua pakai. Nah, kalau lawyer kan wajar ya. Iya. Tapi kalau politisi, Bang, orang tuh politisi hampir semuanya pengen berlaga semiskin mungkin, sesederhana mungkin, setidak mewah mungkin. Apalagi gitu kan. ke dapil ketemu konstituen kan, abang dapil depan rumah langsung kan. Kan banyak juga anggota DPR dapilnya jauh gitu kan. Makanya. Abang keluar rumah langsung proposal tuh pasti tuh. Anomali ya. Proposal gua tiap minggu Bang. Iya, tidur di kereta, di lantai, di airport. Itu kan Bang, maksudnya itu kan image politisi kebanyakan. Nah, lu ini image Hotman Paris dan lawyer-lawyer papan atas. Gini. Jangan. Nah, kenapa lu jadi memilih untuk jalur yang sesuatu yang di luar pakem sih Bang? Gini. Hidup ini kadang kalaupun ada pencitraan boleh. Ya. Nggak ada masalah. Namanya politisi. Tapi kalau kita dalam potensi orang yang menjadi kaya itu susah, dan akhirnya sudah kaya terus jadilah miskin, itu menurut gua nggak etis. Gue punya tim temen gue bilang, lu jangan pernah ngerubah style gue. Kenapa? Gue lagi miskin susah untuk berstyle-style. Sekarang gue udah kaya terus suruh miskin balik. Jangan diputer-puter, gue bilang. Kapan gue menikmati hasil kerja Inilah keras gue? fakta yang ada gue cari, ini gue pakai. Bukan berarti.
tapi minimal mereka tahu gue dulu sebelumnya siapa. Iya. Dulu masa-masa tahan selera ini kasih cerita dulu Bang. Ngelihat kita punya teman anak-anak menteri, gue dulu gembel temenannya anak-anak menteri. Gembel temenan gue anaknya menteri semua. Bayangin. Gimana cerita kok bisa? Ceritanya panjang, nggak mungkin 24 jam habis di sini. Ya, Nggak kasih review tipis dulu aja, dong. Review. Resensinya, Gue sinopsisnya. punya teman di pilot di Kemayoran, ada satu pilot yang komunitasnya temennya ada India, ada temennya pejabat A anaknya, main nih ceritanya. Ini masih kere loh ya, masih kere. Tahun 95 96. Nah, waktu main di sana ngopi ngobrol, akhirnya ngajak gabung lah, naik mobilnya ikutan, numpang, cuma diajak nongkrong di parkir timur, yang notabene ketemuannya sama anak-anak pejabat itu. Akhirnya kenalan lah kita, nongkrong bareng bersamaan. Lah gua kalau nongkrong langsung ke parkir timur dari rumah gua itu naik bus Mayasari Bakti dulu. Turun di Polda Metro, nyebrang, baru jalan kaki, barulah nongkrong sama mereka. Bayangin, gembel aja gue temenannya sama anak konglomeratnya pejabat di Republik ini. Jadi ritual itulah akhirnya menahan diri kalau lagi jalan-jalan, dia enak-enakan kemana-mana, makan, keluar duit sendiri. Dan ada satu temen gue, masih sekarang dia ikut kerja di Kompas Group, anak salah satu yang pemilik Bima Sena, itu temenannya sama cucunya Pak Harto dulu almarhum. Si zaman itu ya. Gendis-gendis. Oh Gendis, anaknya Pak Sigit ya. Iya, itu gua kalau ke rumahnya Gendis waktu itu, si namanya Bayu. Bayu ini sampai pulang ke rumahnya ganti mobil. Untuk ke rumahnya Gendis. Bayangin, namanya orang kaya. Ganti mobil itu ganti mobil supaya mobilnya mentereng. Mewah, mewah. Dulu BMW seri 5 itu paling mewah tuh mobil dulu. Gua udah naik, Bos. Ke rumahnya Pak Harto, Bos. Karena gara-gara itu tadi. Ada istilah, kalau mau jadi orang kaya, mainnya sama orang kaya. Mau jadi ustadz, main di pesantren. Kalau mau jadi narkoba, lu mainnya sama sarang narkoba. Sama bandar ya. Nah, sama bandar narkoba. Nah, ritual hidup itulah yang gue jalanin selama proses waktu gue gembel. Oh, berarti gua udah main di rumah Pak Harto, bayangin aja 97. Gila juga ya. 96. 96, bayangin. Nah, ini pertanyaannya Bang, yang hebat ini orang-orang kaya anak pejabat ini yang mau main sama lu, atau lu yang hebat bisa menyesuaikan dengan salah. Nah, waktu coba sama anaknya aja gue aman-aman aja. Tapi seringan ke rumah anaknya, emak bapaknya ngusir gue. Hah? Masih hidup, orang masih ada. Siapa? Masih ada. Bapaknya Bayu itu tadi. Bapak mamanya sampai si Bayu itu nggak boleh main sama gue. Karena lu gembel. Ya itu tadi. Siapa itu anak? Bibit bebet bobot gak ada lu sini main Bang. sama dia. Nggak boleh main lagi dari sini. Itu bayangin. Orangnya masih hidup. Masih ada sekarang. Di kala 2014 gua sebagai anggota DPR dilantik, kebetulan emaknya adalah salah satu partai politik. Dan kebetulan sebelahan duduknya kita dilantik sama-sama. Bayangin tuh, hidup. Emaknya yang dulu ngusir lu. Yes, nggak boleh main. Dan waktu 2014 gue dilantik bersamaan 2014. Bayangin tuh. Who knows hidup ini, gak ada yang tahu. Dikala dia dulu ngusir gue nggak boleh main, tapi itulah ya, realita hidup. Masih ada orang tuanya, dua-duanya. Ingat mereka. Masih. Yang pertama kali gue dibeliin handphone sama si Bayu ini. Dulu Motorola 205.000 dulu, pakai antena. Ini anak sampai hari ini gue berkawan baik. Waktu dulu akhirnya gue setelah jadi supir dan perusahaan itu berkembang 2004-2005, si Bayu malah gue beliin mobil. Gantian kebaikan dia, gue balas dengan apa yang gue kasih ke dia. Sampai hari ini berkawan baik. Berarti tanda-tanda lu jadi orang besar ini dulu belum kelihatan ya sama orang. Gak bisa terendus ya. Tapi minimal gue gembel aja mainnya sama anak konglomerat. Nah ini pertanyaan prinsipil buat banyak anak-anak yang mungkin belum beruntung ya. Gimana caranya Bang, lu gembel ini? Ya lu kan bilang menyebut diri lu gembel kan. Bener. Lu bisa main sama orang yang kaya. Kan ini ada. Mereka ini kan gini sangat melindungi kesucian lingkarannya nih Bang, orang-orang ini kan. Dan nggak tahu waktu itu. Ya lu menyesuaikannya gimana sih? Apa sih? Aja. Doanya apa ini? Iya maksud gua apa sih? Lu pakai jimat apa sih? Jadi di antara semua orang yang pakai mobil, cuman gua doang yang enggak. Tapi dia berkawan aja sama gua. Nah, iya, sampai caranya bikin lah gimana? nama komunitas Family Escudo Club.
Semua waktu itu mobilnya Suzuki Escudo, Vitara. Zaman itu anak muda Sidekick, banget ya. yang anak muda. Klub-klub ini udah dari dulu metode lu ternyata ya. Itu gue jadi, lu bayangin gue udah humas dulu, nggak punya mobil tapi jadi humas. Humasnya klub mobil. Iya, gembel, bayangin aja tuh. Cuman waktu parkir timur di zaman dulu, Iya, top kan tuh. tongkrongan anak SMA itu kan gaulnya di parkir Madu, timur. madu. Perempuan cantik-cantik, kita mau deketin, kegantengan lo katanya. Itu gue terjadi. Bayangin tuh, di skala itu tahun 96. Iya. Bayangin. Dan gue setelah itu jadilah supir salah satu perusahaan, yang perusahaan itu sekarang punya gue sampai hari ini. Gimana ceritanya, Pak? Nah itu lagi panjang lagi ceritanya. Ya review 10 menit. Jadi dulu gue supir di salah satu perusahaan setelah keluar SMA. Ya. Gue sebagai supir salah satu perusahaan, namanya Lulus SMA apa keluar SMA? lulus SMA. Temen gue juga ada yang keluar tapi drop out. Jadi supir dulu ada namanya PTX lah ya. Ya. Nah dulu bernaung bisnisnya di minyak. Iya. Makanya kalau isu tentang gua mafia BBM terkait bahwa memang bisnis gua waktu jadi supir di perusahaan BBM yang supply bahan bakar solar minyak. Iya. Dan setahun kemudian gua kerja ribut gara-gara om gua ngasih tahu apalah, akhirnya gua diusir, nggak boleh kerja lagi di situ, dan akhirnya gua kerja ke kapal pesiar waktu itu tahun 99. Waktu itu 98 terjadilah kerusuhan 98, itu gue di tol Sunter nggak bisa turun. Nah lihatlah bakar-bakaran itu ceritanya tuh. Nah dari situlah proses berjalannya waktu dalam proses gue kerja di kapal pesiar, dan akhirnya balik ke Jakarta. Gue kerja lagi di bos gue kecil itu, akhirnya dari kantor yang di Priuk di jalan di Walang di Semper situ pindah ke Mitra Sunter. Dari Mitra Sunter tahun 2001 gue disuruh nagih, ada satu di buku cerita, ke PT Jakarta Lloyd dulu, anak perusahaan BUMN. Ini perkapalan. oh, nagih ini debt collector Nagih nih sebagai kira-kira. bukan debt collector. Jadi dia udah pakai debt collector, pakai preman, nggak berhasil. Lu bukan mata elang juga kan, mata elang. Jadi waktu itu gue nyupirin bos kecil yang notabene adiknya Big Boss, jam 5 subuh waktu di stadium waktu itu tempat dugem ya. Buset, sebelum tutup Ahok nih Bang. Jadi gue udah ditelepon sama bos gede, suruh nyupirin dia ke Banten dulu. Nah dalam perjalanan lu bayangin, gue nggak tidur 24 jam, tidur nyupirin sambil tidur, bolak-balik Jakarta, Merak Jakarta. Sampai di Jakarta dipanggil di kantor, suruh nagih lah ceritanya gue. Nagihan itu di PT Jakarta Lloyd itu karena PT Jakarta Lloyd punya utang 1,7 miliar. Jadi pakai debt collector nggak bisa, pakai preman nggak bisa, pakai apa nggak bisa. Gue ditugasin lah ceritanya untuk nagih, dikasih surat kuasa 7 hari tagihan itu keluar. Gimana prosesnya? Ya itu tadi lewat security, satpam, ngomong ke staff, dari staff ngomong ke manajer, sampai ke direktur. Dari 1,7 potong 35% potongan untuk menggolkan bahwa pembayaran itu akan diselesaikan sama PT Jakarta Lloyd. Lu bayangin dari 1,7 M dipotong 35%, around sekitar 1,2. Gila. Dari 1,2 M, berapa perkiraan lu orang gua dapat dari hasil tagihan yang sudah cair? Perkiraan lah. Ya standar umum lah 10% lah. Nah, harusnya berapa tuh? 120 juta lah ya. Ya. Enggak tuh bro, gue 1,5 juta perak. Anjrit. 1,5 juta perak. Udah 1,5 juta perak. Terus gua udah mau dirampok. Iya, resiko di tinggi. HI karena ngambil di bank, salah satu bank Tamrin, di Bank Tamrin. Duit 1,2 Di Standard itu Bang. Charter. Nah, gue masih inget tuh di Standard Charter dulu, sampai kita keluar putar balik ke arah kantor ke Tamrin Sudirman, di putaran HI, bayangin aja, dikejar sama 2 motor, orangnya rapi pakai dasi. Bayangin cuma dikasih 1,5 juta. Udah masuk kandang Tapi macan. resmi gue sebagai karyawan waktu itu digaji 225.000 dengan uang makan 6.000 tahun 2021, tahun 2001. Setelah itu bayangin 2003
gue udah jadi direktur. Berapa tahun tuh? 2 tahun. 2 tahun. Gila. Dari gaji Kepala operasi, 200.000. manajer operasi, GM langsung direktur. Dalam waktu 2 tahun. Orang aja mau jadi Kapolsek bisa 10 tahun, Nah Bang. itu dia bedanya. Gue 2 tahun. Jadi direktur tuh eselon 1 ya ibaratnya kalau di kementerian ya. Jadi 2003 gue jadi direktur. Akhirnya karena mereka perusahaannya ribut antar keluarga, karena bos kecil gue ngambil nyolong uang perusahaan. Dan akhirnya mereka keluar, semua orang yang maling-maling keluar. Gue 2003 itu jadi direktur resmi, dan akhirnya gue pindah keluar dari perusahaan itu. Dan karena perusahaan itu klien gue bilang, Pak Roni aja yang ambil ini untuk suplai bahan bakarnya, jangan PT yang ini lagi. Terus gimana Pak? Udah kamu kerjasama aja PT orang lain, nanti kita alihan dari PT yang lama ke PT Pak Roni. Itulah terjadilah. Jadi perusahaan yang akhirnya tadinya gua kerja itu dilimpahkan ke gua, Kliennya, kliennya jadi punya gue. Oh gitu. Nah, kan membangun hubungan sama kliennya nggak mudah juga, Bang. Nah itu tadi selama 2 tahun. Oh 2 tahun. 2 tahun itu kan gue suplai bahan bakar. Dan dia ngelihat lu di situ. Iya, jadi bos gua kalau lagi mabok, tiap malam mabok, dia mabok di hotel, gue yang kerja. Jadi 2 tahun lah. Lu top of mind-nya si Si klien. ini. Yes, Karena wajah perusahaan itu ya lu gitu Iya. kan. Jadi gua selalu yang gila juga ya, Bang. berkomunikasi. Dan akhirnya gua lah dikasih secara utuh. Apa value nilai lu yang dianggap sebagai oke, ini Roni nih orangnya nih gitu. Yang di kepala mereka apa kira-kira Ya yang waktu itu setiap pekerjaan gue selesaiin. Nggak pernah ada komplain atau klaim, nggak ada. Oh komit ya, Komit. konkret dan komit ya. Itu politisi yang langka juga Bang, yang konkret dan yang komit sekarang. Kalau itu hanya orang yang bisa nilai, bukan gua. Gak langka di politik tuh sekarang. Jadi cerita hidup gua begitu. Tapi ini gue lihat ada benang merah nih dari Bang Roni yang masih miskin bisa gaul sama anak-anak orang kaya, anak pejabat. Ini kan ada culture lag yang beda banget nih. Artinya kan lu kemampuan lu melobi, berkomunikasi, bergaul itu Dari mana Bang? nah itu pertama Bang. Kunci sukses lu bergaul, berkomunikasi dan lu akhirnya bisa mobilitas vertikal lu cepat. Itu tadi. Termasuk tadi lu di perusahaan. Lu tadi kan bilang, gue masuk dari satpam dulu. Satpam gue ajak supir. Enggak, ini yang mau abang minta menagih. utang tadi. Oh iya dari satpam, Iya, abang Security. satpam. Itulah. Bertingkat kan. Lu kan nggak langsung ujuk-ujuk ke atas. Lu pangpung semua lu kondisikan. Lu aja ngopi aja Bang. Bang, itu skill gila lo Bang. Makanya sampai hari ini tentang lobby, gue ahli di lobby. Negosiator ya. Siapapun gue akan ngomong dan bicara, gue akan lobby. Jadi gue dari dulu mungkin ya gara-gara tadi mungkin gap antara pertemanan dari anaknya Konglo dengan gue dan dia terima dengan apa adanya dan berkawan. Iya dan happy aja Dan happy aja, lu. nggak ada mereka takut sama gue. Bye-bye aja dia. Ngajarin mereka cara ngebut, padahal gue bayangin gaya-gayaan aja, mobil nggak ada, ngebut-ngebut Mobil orang pun nggak Tapi punya. masuk. Dan gua rasa lu SIM juga nggak ada tuh kayaknya. gimana? Ini wakil ketua komisi 3 nih bos. Dulu nyupir nggak punya SIM bos. Jadi kalau lu lihat sekarang gue menjadi politisi yang agak ekstrim dan agak keras tentang berstatement, ya karena dari dulu gue orangnya apa adanya. Nggak pernah berkonflik dan nggak mau berkonflik, tapi untuk pembelaan di publik apa yang mereka tindas gue sikat sama gue lawan sama gue. Nah itu ya, otentisitas itu yang membuat orang akhirnya percaya dan yakin sama lu. Iya kan Bang? Yes. Itu benang merahnya itu menurut gue ya. Iya gila Bang. Dan lu jadi 2 tahun dari supir jadi direktur bos. Itu kan kalau nggak pakai dukun bertindak ini agak sulit nih Bang. Ya. Ilmu hitam biasanya Iya. Bang. Bos bukan lagi bos, kalau itu cuma 2 tahun ritualnya. Ini ritual bos. Di partai politik Ya. Itu deh. bukan siapa-siapa bos. Oh iya, lu mah bendum lu ya Bang ya sekarang ya. Bendum Saya bendum ya. Maaf Pak, kita nggak pernah jadi ketua DPP Pak, Iya. tapi jadi nomor 3 langsung Pak. Iya. Selama 6 tahun menjadi politisi. Oh awal masuk itu KTA aja, enggak pengurus. Pengurus di DPW Oh DPW DKI. sebagai bendahara DPW DKI. Iya. Itu pun 1 tahun kurang. Setelah jadi anggota DPR 2014, gue naik jadi PLT ketua DPW 6 bulan.
di definitif. Jadi 6 bulan jadi ketua DPW. Ketua DPW. Dipecat, Bos. Hah? Dipecat, Bos. Oh, lu pernah dipecat? Dipecat, Bos. Kenapa, Jadi Bang? PLT 6 bulan, jadi ketua DPW 6 bulan, dan setelah itu dipecat. Kenapa, Bang? Kagak paham. Namanya politik kagak ngerti. Iya. Iya, lu enggak Ya, tahu dipecat juga aja nih. udah. Bang Surya dapat pengaruh dari mana apa? Dipecat, dan akhirnya karena gue merasa nggak ada apa-apa, ya gue fine-fine aja. Karena fitnah waktu itu selama 2 tahun. Dan itulah arti makna belajar di dalam dunia politik, di partai gue, selama 2 tahun gue difitnah. Dulu Fitnah. Dan difitnah. Fitnah. Tapi gue santai aja. apa misalnya? Apa fitnah serius yang Fitnah lah biasa lah, oh, Saroni akan begini, Saroni akan begini. mengancam lah ya. Sampai ketua umum gue, ini apa adanya gue belak-belakan. Mau salaman aja nggak dikasih. Hah? Sama ketua umum salaman aja nggak mau. Ya karena tadi fitnah tadi. Ritual, Tapi ketua umum bos, gue, ritual. setelah fitnah itu tidak terbukti dan tidak pernah ada yang bisa memberikan faktanya, bayangin, langsung gue dijadiin pindah dari komisi 11 ke komisi 3. Kasih ruang segede-gedenya. Dan waktu 2017 gue pertama kali jadi ketua panitia ulang tahun partai gue dan dihadirin presiden. Ya. Dan itu pun jadi polemik karena gue nggak boleh sama orang internal yang top-topnya untuk tidak memberikan sambutan pidato di depan presiden. Nggak boleh. Akhirnya Boleh. tetap pidato nggak lo? Tapi babe gue top, Bang Surya nih. Bang Surya, udah Saroni aja, Syaroni. bapak yang tanggung jawab. Siapa yang berani Roni, kau membantah? sini. Coba kau dulu pakai kemeja dulu, pakai jas, pakai dasinya warna apa? Itu sampai segitunya babe gue untuk meyakinkan kapasitas gue sebagai ketua panitia. Bang Hasil bos 2017 bos jadi ketua panitia 15.000 orang di dalam situ. 1.000 orang aja gue nggak pernah pidato. Ini 15.000 orang ada bos. Bayangin. Maka itulah ceritanya gue dari 2014 jadi anggota DPR sampai 2019 5 tahun aja gue. langsung jadi orang nomor 3. Gue nggak pernah jadi ketua DPP. Bayangin. Nasdem 3 Itu langsung pun ya. gue nggak pernah dipanggil. Gila. Lu jadi ketua umum ya? Jadi bendahara umum besok ya? Gak ada bos. Lu nggak punya sejarah sama Bang Surya. Gak pernah. Iya kan orang-orang yang sekarang elit kan punya sejarah panjang Iya, sama Bang pasti, Surya. pasti, Iya dong, iya dong. pasti. Sugeng udah lama. Lu macem-macem kan. lah. Willy udah lama. Waduh, galau-galau Bureri, Bureri sama apalagi. Pak Enggar ya kan. Top. Macam-macam itu kan itu kawan lama Bang Surya semua kan. Iya, makanya ini Lu kan enggak kan lu enggak. agak aneh juga variannya nih ya. Iya. Bang Surya enggak pernah beli Harley dari Cuma lu tahu dulu kan. gue nih geng Ferrari. Nggak tahu tuh geng, nggak tahu dia tuh siapa Sarwan itu. Itulah. Tapi ini realita hidup yang gue hadepin. Gila. Ya. Fakta yang terjadi sama hidup gue saat ini berpolitik ya begini gue. Apa kunci sukses lu, Bang? Dari tadi mobilitas vertikal lo yang bukan cuma eksponensial, tapi cepetnya Kalau di luar bicara ini. konkret dan komit juga banyak gua rasa Iya, orang kayak output gitu. base banyak juga ya. Ya mungkin karena CC tinggi ini kan. gue nggak pernah punya niat jelek sih gue orangnya. Lillahi ta'ala aja gue. Ikhlas aja. Jadi gue nggak ada berpolitiking tentang terkait ambisi misalnya atau apa yang gue mau. Nah, Lu kan kalau masa nggak punya mau, pasti punya mau dong. ngomong kita lah, ini rentetan. Nah, Terucaplah babi gue. Kau persiapkan dulu jadi gubernur DKI. Apakah gue langsung iyain? Enggak bos. Gue diem aja. Tapi kalau politisi lain, wah langsung besoknya kerja. Kampanye sana, kampanye sini. Gue enggak. Lu kampanye juga dong kan dapil sendiri, Bang. Kan dapil sendiri. nih Bang, politik. lu udah dapat super semar nih dari Pak Surya. Super Semar suratnya belum ada bos. Oh, nih lisan. Jangan sampai bentar Super Semar ada, tapi suratnya nggak ada. Last minute gue nggak jadi maju bos. Mati kita bos. Teken ini yang penting ya, Bang. Iya, penting surat dulu kalau surat Teken ada baru nih. kita maju. Tapi anyway, langkah politis terkait dengan komitmen seorang ketua umum gue Surya Paloh luar biasa. Gue banyak ilmu yang gue dapet selama proses hampir 8 tahun di partai. Cara, elegan, attitude, bagaimana kita menyikapi komunikasi kepada publik dan kita mengkritik pada mitra kerja kita, bagaimana langkahnya, itu gue belajar. Bang Surya, guru politik lu Bang Surya nih. Walaupun ketua umum tidak memberikan satu pelajaran, tapi ilmu yang gue dapat dalam sikap
terjang, Teladan lah ya. Nah itu gua dalemin. Oh begini tuh bapak gua. Oh begini tuh ini babi gua. Gitu. Bang, belakangan ini kan Pak Surya dan Nasdem ini kan banyak dibicarakan lah, orang jadi sorotan. Ya ada juga lah kemarin misalnya orang kayak Bang Zulfan gitu misalnya agak keras tiba-tiba internal koalisi di Pak Jokowi juga Pak Hasto bolak-balik kan segala macam. Nah, di masa-masa dan fase-fase yang agak kurang nyaman sebenarnya secara politik dan publik ini, lu gimana melihat Bang Surya dengan partai lu sendiri dalam mengarungi gelombang Ini kan udah ya singkatnya udah 8 tahun nih tenang-tenang aja Iya, sebenarnya. tenang, happy, ring satunya Pak Jokowi. Bahkan yang banyak yang menilai bahwa Pak Surya lebih dekat di Pak Jokowi dibanding partainya sendiri gitu, Iya, misalnya. Jadi balik lagi bahwa langkah kehidupan itu terkadang belum tentu sejalannya enak, mulus gitu kan. Ya kita harus berhadapan dengan kerikil-kerikil dan lubang yang besar. Nah ketua umum gue mengatakan itulah yang terjadi saat ini. Dan itulah yang kalian harus hadapin. Suka gak suka. Tapi babe gue enggak, dia tenang aja. Tapi dengan mungkin dengan Bang Zulfan dan senior gue ya, mungkin ada hal-hal komunikasi yang tidak tepat kepada presiden. Dan itu kita nggak setuju apa yang dilakukan Bang Zulfan. Maka itu waktu itu Bang Zulfan sempat dipanggil sama ketua umum terkait apa yang menjadi hal yang tidak harusnya dia ucapkan. Tapi udah selesai dan alhamdulillahnya Pak Surya udah dipanggil sama Pak Presiden, seksama ngobrol selama 1,5 jam dan semua baik-baik aja. Dan lalu sekarang baik-baik aja. Yang katanya reshuffle, dikejar-kejar, diomongin gitu ya. Alhamdulillah sampai hari ini damai-damai aja. Ini Rabu Pon loh. Iya, udah tapi masalahnya udah 3 kali lewat Rabu Pon aman-aman aja di mana aja kan. Mana nih? Ya mana Rabu Pon lagi bos ya kan. Ini malaikat Hubungan baik. malaikat maut belum datang-datang nih. Tapi ya kan banyak juga yang makin lama misalnya gini ya, termasuk salah satunya Bang Zulfan misalnya ya. Ini ragu lah beliau. Bang Surya ini kayaknya nggak serius-serius amat nih dukung Mas Anies ya kan. Karena gimana? Terus malah kemarin ketemu Pak Jokowi, ketemu Pak Luhut kan, ketemu Pak Erlangga bilang Golkar prioritas. Kemarin baru ketemu Pak Prabowo. Orang-orang yang ada di sekeliling Pak Jokowi dan orang sekeliling utamanya Pak Jokowi gitu. What do you think Bang? Akhirnya ini orang kan banyak ragu nih Bang. Ini pendapat lu aja. Gimana menurut lu? Ini safari politik. Yang semua orang kita harus silaturahmi. Siapapun orangnya. Jadi jangan menafsirkan bahwa ketua umum gua ke si A, ke si B ini ngawur misalnya. Enggak. Ini adalah langkah silaturahmi bersafari politik untuk kepentingan bangsa agar kita tercipta hubungan antar partai politik para ketua umum begitu baiknya. Makanya ada statement kemarin sepakat untuk memilih calon daripada masing-masing punya hak. Jadi tidak lagi menjadi keributan karena masing-masing memiliki hak calon siapa aja. Nah itulah safari politik yang dinamain oleh ketua umum gue untuk supaya damai. Kita boleh beda pandangan, beda pendapat, tapi faktor daripada apa yang akan diciptakan adalah yang pentingnya adalah tentang negara. Emang ada potensi kekacauan gitu Bang? Kalau tidak ada hubungan silaturahmi berjalan berat. Potensinya besar. Potensinya besar. Sama kayak kemarin kejadian Ahok dengan Anies misalnya. Ya itu tadi komunikasi silaturahmi tidak berjalan dengan seksama. Oh, ini belajar dari 2017 itu Bang. Inilah yang diciptakan seolah-olah jangan terjadi hal-hal yang membuat rusak negara. Nah, Bang, ini kita bicara isu yang dekat sama Bang lagi nih, Bang. Kan dulu dukung Ahok Pilkada DKI. Nah, sekarang gimana pergaulan sama kawan-kawannya Mas Anies? Jadi karena agak beda tongkrongan nih ya kan. Politik itu saling menyesuaikan diri. Saling menyesuaikan diri. Benar tuh, lu bilang menyesuaikan diri. Tapi fakta bahwa dalam kondisi politik komitmen untuk bersikap pada tujuan kita harus bersalaman. Siapa yang akan kita calonkan dari awal? Si A, walaupun ada kontra misalnya, ya udah si A aja, mau kalah mau menang. Nah, ritual itulah yang dilakukan oleh Bang Surya.
komitmen tentang politik atas tujuan kepentingannya, bahwa ayo kita salaman, mau kalah mau menang, ayo kita usung. Itu Bang Surya. Kenapa akhirnya Bang Surya sekarang memilih Anies Baswedan misalnya? Itu adalah insting politiknya Bang Surya terhadap seorang Anies Baswedan. Nggak, di pergaulan kawan-kawannya Bang Roni sekarang ini kan ketemu nih pendukungnya Mas Anies dulu. Udah bisa berkomunikasi dengan lancar gini ya, apa Dulu belum? gue baku timpe Kan tikam-tikaman kan. Nah. Sama misalnya, orang kita bertiga lah, Iya. kita mengusung seseorang. Misalnya gue sebagai ketua umum, mau nggak mau adalah ngusung apa yang gue usung. Iya. Tapi di antara you doang yang enggak. Tapi ngomong sama gue, Pak Ketum, mohon maaf nih, saya nggak dukung A ya. Ntar gue bilang, ya udah, kalau enggak, ya udah diam aja kau. Itu terjadi sama gue. Waktu Anies dengan Ahok. Oh gitu. Abang ngomong langsung ke Pak Kalau Bang ketua Surya? umum, gue nggak suka sama A. Jadi Ahok maaf. maksudnya kan. Nah, misalnya, makanya gue diam aja. Lu lihat gerakan gue pada saat Ahok, ada nggak Sahroni Mendukung mengkampanyekan atau keluar dari dukungan kepada seseorang? Nggak ada. Itulah fakta bahwa komitmen kita mengatakan kebenaran, tidak membela seseorang, ya udah diem aja. Tanpa harus menjelekkan. Tapi harus menjelekkan seseorang. Enggak, lu nggak tampil ke depan lu Begitu bilang juga misalnya Ahok Bang salah. Julvan tidak suka dengan seseorang misalnya, ya tidak perlu menjelekkan seseorang. Iya. Kan personal jadinya. Itu akhirnya gue mengatakan bahwa gue tidak dukung A. Tapi bapak gue bilang, ya udah diam aja kau. Oh di gitu. Iya, Demokratis, enggak demokratis marah. banget ya Bang ya. Babe gue top. Itu lu nggak kan biasanya kalau berbeda kan dapat sanksi, Nggak ada. di persona non grata, maksudnya lu dikucilkan malah Nggak jadi ada. bendum kawan. Pendek nih umur kawan nih, gue PAW juga nih. Kalau yang sempit-sempit kan gitu bang. Iya. Kalau saya jadi ketua umum Nasdem mungkin saya gitu bang. Karena makomnya kan belum sampai ke Iya. situ. Nih gue jadiin DPD fak-fak barat nih, orang tua dibuang misalnya gitu kan bisa kan dibuang Tapi jauh fakta gitu. bahwa apa yang terjadi dengan situasional itulah yang terjadi. Dan ketua umum gue orang yang sangat demokratis, terbuka, dan tidak pernah berkeinginan mengikuti arusnya, sekalipun tidak arus yang berbeda. Orang tidak mau dukung si A misalnya, kan tidak semua orang internal misalnya di partai misalnya dukung si A misalnya, belum tentu. Tapi ngomong gentleman, Jangan di belakang. jangan ya. di belakang. Nah, Nggak boleh. dalam kondisi saat ini mendukung Mas Anies pasti ada juga dong di internal Nasdem yang Pastilah semua partai politik di mana orang dukung A, belum tentu semua orang dukung A. Pasti ada ketidaksukaan. Dan itu normalnya di partai politik. Tapi ada yang terang-terangan, ada yang diem aja dia. Yang benar menurut abang yang diam aja. Diam ya? aja. Itu Nggak udah boleh beda sama dong. partai gitu. Walaupun beda ketua umum, seyogianya, ya diem. Ya bukan berarti nggak boleh beda. Ya, bukan berarti nggak ini agak muncul ke permukaan kan misalnya nih Bang, selain Bang Zulfan yang top lah ya. Ada Pak Enggar, misalnya Pak Siswono yang langsung di publik agak kelihatan lah ininya ya. Gimana mengelola itu mungkin Bang? kalau Pak Siswono sebelumnya sudah mengatakan minta mundur 2019 setelah Jokowi menang. Cuman di kala sekarang kan umurnya juga udah tua. Iya. Jadi kondisinya itu tidak bisa maksimal lagi. Tapi mundur di kala pada saat mendukung Anies. Kan orang tafsirannya jadi beda. Iya. Dan Publik itu kan nafsirin nih Bang ya kan. Dan itu diklarifikasi kok sama Pak Sis. Kalau nggak ada Pak hubungannya. Enggar, Nggak ada. Kalau Pak Enggar kan mungkin kesibukan lagi dengan TV yang ada. ya Dia gitu. bisnis baru Bang. Jadi dia Mainan pengen baru. fokus dulu lah untuk biar usahanya. menyaingi Metro TV Ya. ini. Tapi itu Pak Enggar mentor gua. Beliau lah yang ngajak gua ke Partai Nasdem. Oh malah Pak Enggar ya bang ya. Gimana cerita? dulu? Abang bisa yakin Enggak, sama Pak karena Enggar dulu nih? Mantap Gua juga punya di bawah Mas bisnis. Enggar kan gagah juga bos. bisnis di salah satu institusi, dan kebetulan Pak Enggar dulu kan anggota DPR yang gua nggak pernah tahu kalau dia pejabat. Padahal udah lama. Cina, kita pikirnya Cina, Cina. Bisnis aja kawan kan Bisnis di aja. otak lu Jadi, kan. gua waktu ketemuan sama petinggi institusi, Pak Enggar datang. Pak Enggar datang dengan jas, pakai handsfree,
ini Cina mana nih gue bilang nih. Udah biasa lah Cina. Nggak pakai pin, nggak pakai pin. Nggak ada. Gue ngomong, berdebat. Masalah waktu dulu SBY menaikkan harga BBM. Karena gue tahu, karena pemain BBM, terjadilah debat tebal itu sama Pak Enggar. Nggak lama dia ada telepon, dia terus pulang minta izin. Terus gue tanya dong sama orang petinggi institusi, Pak, itu yang tadi siapa? Itu anggota DPR Komisi 1. Mati kita. Cacuk. Kita bilang sialan. Kenapa dia nggak bilang deh? Kenapa juga gue harus berdebat sama dia? Udah gue tikam-tikam. Disitulah akhirnya Pak Enggar melihat gue punya keberanian tentang masalah debat terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal nggak tahu ya. Padahal gue nggak tahu. Pak Enggar melihat lu otentik dan berani gitu ya. Iya, karena gua nggak tau. Jadi akhirnya itulah dia punya insting untuk mengajak gua. Itu masih Golkar Pak Enggar Masih kali ya? Golkar. Iya. Itu 2011. Gila udah lama banget bos. Bayangin lu bayangin. Terus lu akhirnya jadi berteman, Jadi berkawan. berkawan sama dia terus, komunikasi. Nggak tahu gua yang terus. Padahal lebih ke nggak tahu bukan berani ya. Kalau lu tahu nih kalau lu ngukur bos. Iya makanya malingnya kan karena saking nggak taunya tadi. Ya, siapa itulah tadi setuju, Pak? ketidaktahuan gua nggak peduli orangnya. Entah siapa lah dia. Kadang kita kan kalau disapa orang ini siapa tuh ya. Jadi bukan akhirnya sombong tapi kadang nggak tahu aja. Ya ampun. Jadi cerita sama Pak Enggar gitulah ceritanya. Oh menarik. Jadi Pak Enggar orang yang demokratis juga. Walaupun beda pilihan, misalnya waktu Ahok sama Anies perang, gua menyatakan hal dan dia menyatakan oke. Beliau kan Ahok banget kan? Ahok banget, iya. banget. Tapi anyway, Pak Enggar, Pak Surya adalah orang-orang yang menerima asas demokrasi terbuka. Jadi nggak pernah ada tekanan lu harus pilih A, harus pilih B gitu ya. Nggak ada. Sampai sekarang Pak Enggar adalah mentor dan gua anggap dia sebagai abang gua lah. Berarti ada Babe Surya sama Pak Enggar ini yang signifikan, orang signifikan lu di politik yang mempengaruhi hari ini ya Bang ya. Iya, dia yang ngajak gue. Karena nggak ngerti gue. Bayangin dari urusan bisnis, yang urusan kampanye tiap hari keluarin duit. Bayar ini ketemu apa? Cash out ya Bang, cash out ya lu ya. Cash out nggak ada, cash in nggak ada, cash out. Politik cash out lu Bang. Tapi karena gue lillahi ta'ala, akhirnya lolos tuh. Gue maju pertama. Gue orang pertama di dapil gue yang lahir di situ, gede di situ, nyalek di situ, lolos. Gue orang pertama. Orang gang ini Bang ya. Tadi Swasembada. Sebelumnya nggak ada. Tadinya orang luar aja di dapil lu, maksudnya orang dari mana orang gitu. Priok biasanya dapil lu di mana? Karena gue enggak, lahir di situ, gede di situ, nyalek di situ, lolos di situ. Udah 2 periode. Ada orang Priok yang gagal nyalek, namanya Arif Poyono. Jadi ahli kebatinan kawan sekarang. Jadi permadi dia. Jadi banyak lah perjalanan hidup yang kiranya berproses dari Asik, kehidupan nyata dan kehidupan non nyata seperti politik. Belajar selama 3 tahun dan akhirnya gue menikmati situasional untuk mengolah otak. Oh cara ininya begini, oh ini bersilat lidahnya itu antara abu-abu, antara hitam dan putih. Nah kita petakan nih guru-guru nih, guru lu. Abu-abu monyet. Guru lu di pergaulan siapa? Guru lu di bisnis siapa? Dan guru lu di politik siapa? Ini puncak rantai makanannya nih. Guru politik gue ya Pak Surya Paloh sama Enggar Tias Tolugita. Itu nggak bisa dipungkirin. 2 orang itulah yang gue sampai hari ini menjadi politisi yang belajar secara utuh terkait dengan politik dengan fakta yang ada. Kalau ngomong bisnis, gue bisnis otodidak yang beranjak dari diri gue sendiri. Cara pikir untuk berdedikasi proses bisnis untuk meningkatkan ininya itu gue sendiri. Gaul sama orang kaya tadi lah. Orang kaya tadi. Itu formula Roni ya. Iya. Tadi ada satu lagi apa tadi? Bisnis. Udah. Itu tadi pergaulan. Pergaulan yang gue dominasi adalah pergaulan di mana tidak semua duit kita melangkahi aturan main kita. Komitmen tetap nomor 1. Sama kayak bos gue. Bos gue ini pemampok, narkoba.
Ini bukan bos di partai kan, bukan. Udah tadi bilang bos ya kan, gue juga harus memetakan nih bos yang mana nih Bos gue supir gue dulu. Iya kaget gue. Gue di awal tadi, Bang Surya narkoba kan nggak. Jadi masih ada sekarang dia bos gue yang bos kecil itu. Iya. Sekarang dia ngajar di salah satu STM di Cilincing. Yang dulu gue supirin dia. Dia tiap malam kerjaannya dugem, mabok, perempuan, narkoba. dan itulah gue menginisiasi bahwa someday gue jadi seorang pengusaha murni yang kompetensi yang gede, maka gue tidak mau berkelakuan kayak dia. Nah jadi gue kopiannya bahwa gue jangan sampai kayak dia. Lu harus jadi antitesa si bos. Gue jangan sampai berkelakuan memiliki duit seenak-enaknya. Nah gue jaga sekarang. Jadi gue kalau nggak ngapain tuh jam 3 udah di rumah. Nggak pernah gue keluar. Gue jarang keluar. Main action figure lo ini ya Bang. Ya itu aja main sama anak gue gitu. Salah satu penjual action figure lu gue kenal orangnya soalnya. Pelanggan gue tuh Bang Roni. Oh gitu bro. Iya. Hanya 2 pelanggan gue, yang Iron Man 1, Bearbik 1. Dan dua-dua orang itulah yang kalau ada up to date barang tuh ngasih tau gue, gue ambil. Barang baru nih bro. Nah, itu ya. Nah 2 itu aja.